Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Mungkin ini sesi terakhir ya. Saya ngomong khususnya untuk yang hari ini kita lepas. Karena bagi Ustadz, angkatan 1 ini sangat berkenan banget. Ada Lutfi, Zajid, ada Mita, Akila, santri yang lebih senior daripada gurunya. Karena lebih dulu mereka di sini daripada Ustadz. Ada Amel, ya, hari ini dilepas. 5 orang ini Ustaz menyampaikan pesan sebagai guru, tapi sebenarnya Ustaz belajar banyak dari kalian semua, dari ikhwan misalnya. Minimal Ustaz belajar tentang cara menyembunyikan dosa, karena memang dosa harus disembunyikan. Itulah pelajarannya. Dari akhwat misalnya Ustaz belajar tentang ilmu terserah, yang nggak semua orang tahu ilmunya, ya. Jadi Ustaz pun banyak belajar. Dan hari ini ternyata hari terakhir kita, lebih tepatnya hari terakhir Ustaz marah sama kalian. Besok nggak ada lagi Ustaz Anam yang marah, nggak ada lagi Ustaz Anam panggil-panggil, nggak ada lagi di antara kalian yang Ustaz suruh berdiri karena tidur waktu Ustaz ngomong. Ya, jadi 5 orang ini hari ini mungkin terakhir kali Ustaz memberi nasihat sebagai guru. Saya sebenarnya nggak mau nangis, ya, Ustaz nggak nangis. Kemarin santri nanya, Ustaz, emang Ustaz nggak sedih? Ada nanya, Ustaz nggak sedih? Ustaz nggak ada jawaban. Apakah Ustaz bersedih atau tidak? Ya, Ustaz mau tanya hari ini, apakah langit malam itu akan tetap cerah saat mereka kehilangan bintang dan pembintangnya? Apakah langit malam itu akan tetap bercahaya jika bintang yang paling terangnya hilang? Jadi gak usah tanya, apakah kami di sini para guru itu bersedih? Apakah ibunda Nabi Musa itu tidak bersedih saat ia harus melepaskan anaknya dihanyutkan di atas sungai ini? Apakah Yakub itu masih bisa tertawa saat dia harus melepaskan anak tersayangnya, dilepaskan pada saudara-saudaranya di padang pasir penuh serigala? Jadi gak perlu tanya, apakah kami bersedih? Santri-santri pergi, santri-santri kami lepaskan. Sedangkan hari ini kami harus melepaskan santri-santri terbaik kami. Dan kami tidak pernah tahu kemana semesta ini membawa mereka. Apakah mereka akan diterkam serigala di luar sana, ataukah mereka akan hanyut sampai di depan istana Firaun? Tapi semoga santri-santri yang hari ini keluar, di luar sana kalian selalu bertemu dengan taman-taman surga. Taman-taman itu adalah majelis ilmu. Taman-taman itu adalah berguru kepada para ulama. Taman-taman itu adalah kalian berdiri di atas kebenaran. Taman-taman itu adalah kalian menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Ustaz nasihatkan pada kalian satu nasihat yang pertama kali Ustaz sampaikan pada angkatan 1. Inilah hadis yang pertama kalian hafal. Asal kalian ingat, hadis ini Ustaz ulang lagi di akhir. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah di akhir hadis ini, di riwayat selain riwayat Tirmizi dikatakan wa'lam ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah Allah pada saat kalian bahagia, maka Allah selalu ingat kalian pada saat kalian susah. Wa'lam anna an-nasr
ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan ada bersama kesabaran. Wa annal farja ma'al karb. Dan jalan keluar ada bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Itu kuncinya. Mungkin Ustaz ingatkan lagi satu nasihat yang kemarin Ustaz sampaikan pada kalian. Man ta'allama ilman, siapa yang belajar sebuah ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya ilmu itu dituntut karena Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamahu illa liyusiba bihi ardan min a'radid dunya, tapi dia belajar menuntut ilmu karena ingin mendapatkan dunia. Lam yajid arfal jannah, maka itulah orang yang kata Nabi tidak akan pernah melihat bau surga. Bau surga saja tidak diciumnya, apalagi memasukinya. Jadi setelah ini kalian lanjut, silahkan lanjut. Pergi jauh, wasairin fil bilad. Pergi mencari ilmu, cari guru-guru, cari ulama, cari ilmu. Karena ilmu itu sangat luas. Tapi kalau yang kalian cari dunia, demi Allah, lam yajid arfal jannah, tidak akan pernah kalian cium bau surga itu. Yang nanti lanjut ke institut ilmu Quran. Tapi kalau kalian cari dunia, kalian gak dapatkan Qurannya. Yang nanti lanjut ke negerinya Al-Quran, Mesir misalnya. Yang di sana dipelajari mendalam tentang Al-Quran. Kalau yang kalian cari dunia, maka kalian akan kehilangan Al-Quran. Mimma yubtagha bihi wajhullah. Harusnya ilmu itu untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kalimat terakhir. Besok-besok kalian gak dengar lagi Ustaz marah, Ustaz ngomong, Ustaz nasihatin, Ustaz panggil, Ustaz hukum. Jadi selalu ingat, cukup satu kunci ikhlas itu, dia akan membimbing hidup kalian. Ingat kemarin pesannya Asy-Sya'bi ada 4 kunci kalau kalian ingin dapatkan ilmu dan pemahaman yang hebat. Beliau katakan, binafdil i'timad wa sayrin fil bilad wa sabrin ka sabril jamal wa bukurin ka bukuril ghuraf. 1, jangan pernah menyandarkan ilmu itu pada diri sendiri. 2, wasairin fil bilad, pergi jauh merantau, cari ilmu. Jangan tetap di kampung halaman. Pergi jauh-jauh untuk orang tua, lepaskan anak kalau dia mau menuntut ilmu, biarkan. Karena penuntut ilmu itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biarkan dia pergi jauh. Dia cari ilmu. Dia cari kemandirian, dia cari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wasabrin kasabril jamat, bersabarlah seperti sabarnya benda mati. Lihat mimbar ini, dari tadi diangkat sama Ustaz, dipindah-pindah, dikasih beban, dia tidak pernah mengeluh. Maka bersabarlah seperti sabarnya benda mati. Lihat panggung ini, dari tadi kita injak-injak, dia tidak pernah mengeluh. Bersabarlah seperti bersabarnya benda mati. Wa bukurin ka bukuril ghurab, dan bersegeralah seperti bersegeranya burung. Lihat ayat, jam 3 pagi dia bangun, jam 2 pagi dia bangun. Dia bangun, dia sudah berzikir saat orang-orang masih tertidur. Seperti itulah penuntut ilmu. Seolah-olah ayam itu berteriak, wahai penuntut ilmu yang malas, bangun. Karena ilmu tak bisa kalian dapatkan jika lambung kalian selalu dekat dengan ranjang kalian. Tatajafa junubuhum anil madaji. Penuntut ilmu itu jauh lambungnya dari tempat tidurnya, jauh punggungnya dari tempat sandarnya. Dia tidak bersantai-santai, dia tidak berleha-leha, dia tidak banyak tidur. Dia bangun mencari ilmu. Maka di hari perpisahan ini sebenarnya tidak ada kata perpisahan. Sebagaimana apa yang pernah disampaikan Jalaluddin Rumi dalam satu syairnya, beliau mengatakan, al-wada la yaqi'u illa liman ya'siku bi aynaihi wa amma dzaka alladhi yuhibbu bi qalbihi fala thamatan fisala abadan. Maka kata beliau, sesungguhnya perpisahan itu hanya ada bagi mereka yang mencintai dengan mata. Adapun yang mencintai dengan hati dan jiwanya, maka tidak ada kata perpisahan. Jadi kalau mencintai dengan hati, sebenarnya kita tidak berpisah. Meski kita jauh di mata, insya Allah santri-santri Ustaz dekat dalam doa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kalian. Kalau kalian ingat semua pesan ini, insya Allah akan jadi kunci. Wasairin fil bilad, wasabrin kasabril jamat, wabukurin kabukuril ghurab. 1,
sandarkan ilmu ini pada Allah, minta sama Allah, tawakal. Yang kedua, pergi jauh cari ilmu, ya, merantau. Yang ketiga, bersabar seperti sabarnya benda mati. Yang keempat, bersegeralah berpagi-pagi cepat sebagaimana cepatnya burung. Semoga semua santri-santri yang hari ini pulang pergi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa melanjutkan pendidikan dengan pendidikan yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.